Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bawah pun mangga belum jawab tuh. Yang belakang ayo jawab kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jil mu'jizati wal ayatil bahirah wa ala alihi wa sahbihi alladzina lam tazal qulubuhum ilal mauti dzakirah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo yang di mulutnya ada makanan jawab. Wa qala Rasulullah. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat keluarga besar guru kita Abah Kiai Haji Muhammad Arif, putra putri menantu cucunya. Yang terhormat keluarga besar guru kita Abah Kiai Haji Muhammad Zarkasi Hasan beserta putra putri menantu cucunya. Keluarga besar guru kita Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ibrahim beserta putra putri menantu cucunya. Keluarga besar guru kita Mamanda Kiai Haji Muhammad Mansur Hasan beserta putra putrinya. Keluarga besar dari Juriyah Buyut Kiai Haji Abdul Rahim beserta seluruh putra putri menantu cicitnya, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para santri, santriah. Oh iya, dan tak lupa keluarga besar Uyut Gering beserta putra putri beserta cicitnya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berta salam marilah kita haturkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kami atas nama perwakilan Shahibul Bait yang pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Jazakumullah khairan katsira atas segala kebaikan, baik itu dari keluarga, para anak, cucu dan sebagainya, begitu juga para murid-murid jamaah sekalian yang telah menyisipkan sebagian rincinya untuk memperingati haul jadina Kiai Haji Muhammad Hasan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan
apa yang diberikan menjadi pahala nanti di hari kiamat. Amin. Dan mudah-mudahan dibalas dengan rizki yang berlipat ganda. Begitu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran seluruh hadirin yang bisa meluangkan waktunya sempat hadir memperingati haul jadina Kiai Haji Hasan dan jaddatina Hajah Hayati binti Kiai Haji Abdul Rahim. Mudah-mudahan kehadiran kita tanda mahabbah kita, sehingga mudah-mudahan kita di hari kiamatnya nanti di surganya bersama beliau. Amin. Dan juga kami atas nama Sahibul Bait tidak menutup mata, sebagai manusia biasa pasti terdapat kekurangan, baik itu sambutan, jamuan dan sebagainya. Oleh karena itu kami ucapkan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin yang kami muliakan, di samping kami atas nama sambutan Sahibul Bait, sedikit nanti akan kami sampaikan sekedar nasihat diniyah yang insya Allah khususnya bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tentu saja nasihat ini ibarat dokter yang sedang sakit kepada pasien yang sakit. Bukan berarti saya sudah sehat rohaninya. Dan pada malam ini banyak sekali guru-guru kita yang lebih pantas, namun ibarat bergilir. Tahun kemarin Kanda Kiai Haji Bustami, kemarinnya lagi Kanda Kiai Haji Sirajuddin. Jadi tahun ini giliran saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf karena di sini banyak masyaikh, guru-guru kita, pasti nanti terdapat kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Para hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kuat, kan udah kenyang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 50 ini dalam rangka mengkisahkan antara debatan Nabi Musa dan Nabi Harun dengan musuhnya, yaitu Fir'aun. Ketika debat, Fir'aun berkata, qala famar rabbukuma ya Musa. Sebenarnya siapa sih Tuhan kamu itu, hai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, Rabbuna, bahwa Tuhan kami, Tuhan yang mengatur kami itu allazi adalah Tuhan a'ta kulla syai'in, yang memberikan setiap perkara khalqahu kepada ciptaannya, summa hada, kemudian Tuhan kami memberikan hidayah. Kalau kita kaji yang namanya tafsir, itu menjadi pabriknya ilmu. Setiap ilmu irtibat, berhubungan. Kalau menurut ilmu nahu, allazi itu isim mausul, a'ta silahnya. Wal mausul la tatimu ma'rifatuhu illa bisilatihi. Kalau kata alfiahnya, coba anak santri bagaimana tuh? Isim mausul harus ada silah mausul. Coba siapa yang jawab nih? Santri.
wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Ayo terusin. Wah, pada ngomong HP aja nih. Ala domirin laikin mustamila, gitu. Kemudian kalau menurut ilmu mantik, di sini namanya ta'liqul hukmi bil mustaq. Ya ini sedikit ngaji dulu nih, mohon maaf bapak-bapak, kata bapak-bapak puyeng gua dengar mantek-mantek. Iya. Iya, kan banyak santri nama iya. Di sini ta'liqul hukmi menghubungkan hukum bil mustaqi dengan mustaq. Mana hukumnya? Rabbuna, Allah Tuhan kita yang mengatur kita. Itu hukum Allah, dihukumi Tuhan yang mengatur kita, dihubungkan dengan mustaq. Mustaqnya adalah a'ta, kalimat fi'il. Fil apa adik-adik? Fil apa tuh atau? Wah, malu-malu nih. Fil madi asalnya atoya ilal kolab. Bagaimana bet yakulunya? Bagaimana bet yakulunya? Kagak apa lagi aja. Wawawan au ya urika klib alifa. Terusin. Ya. Mimba di fathin ka gozal ladi. Coba bakal terus nerusin lagu. Wow, udah paling nomor 1. Ya. Jadi di sini kemudian yus'iru bi illiyati ma minhul istiqaq, di mana menghubungkan hukum Allah sebagai Tuhan kita kepada mustaq fil a'to. Atau itu mustaq anak cabang, berarti memberi isyarat. Mustaq minhunya yaitu masdar sebagai elat. Kalau kita ngaji alfiyah, masdar asal kalimah. Coba baca bait alfiyahnya tuh. Wa kaunu aslan li hadainin tuhib. Jadi berarti memberi isyarat, si mustaq minhu masdar menjadi elat. Jadi bagaimana bahasanya begini? Allahu Rabbuna li'i'ta'i kulli syai'in khalqahu. Kenapa Allah itu menjadi Tuhan kita yang mengatur kita? Karena li'i'ta'i kulli syai'in khalqahu, karena satu-satunya hanya zat Allah lah yang memberikan setiap perkara kepada ciptaannya. Nah, sedangkan kita sambung lagi dengan ilmu mantik. Wal illatu tutasawwaru dalilan wal ma'lulu yutasawwaru da'wan. Apa tuh anak santri artinya? Bahwa elat menggambarkan dalil dan maklul menggambarkan sebagai dakwah. Wa tartibud da'wa wa dalil hakaja. Begini susunan dalilnya. Allahu Rabbuna li'annahu al-mu'ti kulla syai'in khalqahu wa kullu syai'in wa kullu mu'ti kulli syai'in khalqahu fahuwa Rabbuna. Itu namanya susunan mantik, muqaddimah sugro dan kubronya. Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kita, karena Allah itu satu-satunya zat yang memberikan setiap makhluk kepada ciptaannya, setiap sesuatu ciptaannya. Ini namanya susunan ilat dan maklul. Kalau kita hubungkan dengan usul fikih yang namanya kitab Jam'ul Jawami, disebutnya al-khamisu min masalikil ilat al-munasabatu wal ikholah. Ada masalikil ilat yang kelima namanya munasabah dan ikholah. Apa adik-adik namanya? Munasabah. Coba terusin jam'ulnya. Ayo, wa yusamma istikhrajaha wa huwa
ibdal illatin ma'a munasabatin wassalamati anil qadihati. Paham gak itu kira-kira? Ini masalikat elah munasabah adalah ibda'u illatin, menjelaskan elat hukum. Allah Tuhan kita, kan ini makomnya santri, mohon maaf ini mah kecuali saya ngajinya di pintu kapuk pada puyeng. Dan ini mah di santri ya. Iya ini di rolling di pensantri. Iya. Allah itu hukumnya, Allah itu Rabbuna Tuhan kita. Kemudian Allah ibda'u ilatin, menjelaskan elatnya. Elatnya alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu, karena Allah yang memberikan setiap perkara ciptaannya. Ma'a munasabatin, serta ada keserasian antara hukum dan elat. Pantes serasi, makanya Allah disebut Tuhan, sebab Allah lah yang memberikan sesuatu ciptaannya. Ma'awas salamati anil qawadih, dan selamat dari perkara yang mengganggunya, yang menyacatkannya. Itu kalau kita hubungkan al-ulum yartabitu ba'duha bi ba'din, bahwa tafsir itu adalah gudangnya ilmu, sebagian ilmu yang lain berhubungan dengan ilmu yang lain. Mudah-mudahan santri semuanya nanti ilmunya manfaat. Amin. Jangan banyakin megang HP sekarang mah ya. Nah, kemudian di dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, At-Tafsirul Kabir menjelaskan bahwa tafsir ayat ini ada dua. Tafsir yang pertama, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Khalqahu ini kalau menurut ilmu balaghah, menurut ilmu bayan namanya majaz. Apa itu majaz? Al-majaju huwa isti'malul lafzi fima goiri, ya, fi goiri mau di alahu li alaqatin ma'akaro korenatin. Majaz adalah menggunakan lafaz bukan kepada makna asalnya. Tenang aja, belum paham nanti. Jadi artinya majaz itu makna palsu. Khalqahu makna aslinya ciptaan. Tapi kata Imam Fahur Razi, di sini makna majaznya aisyaq lahu. Jadi tafsirnya Rabbuna, bahwa Allah Tuhan kami yang mengatur kami, alladzi adalah Tuhan, a'ta kulla syai'in, yang memberikan seluruh perkara ciptaannya, diberikan syaklahu sebagai bentuk au suratu rupa asyakilah yang sangat serasi, al munasibah yang sangat serasi. Contoh nih, kita lihat langit di atas itu namanya langit itu kulla syai, ciptaan Allah. Dan langit ciptaan Allah, Allah berikan bentuk yang pantas, yang sangat serasi. Langit bulat, di siang hari warnanya biru. Sebab kalau langit warnanya ungu, warnanya yang kalau polisi hijau yang marong, pada silo kita. Begitu juga Allah ciptakan setiap makhluk bentuk yang sangat pantas. Bumi bulat. Coba kalau seandainya bumi ini segitiga, nanti atau apalagi kalau bumi ini segi empat, nanti ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita tidak bisa hidup damai di dalam rumah kita. Begitu juga Allah menciptakan matahari bulat, bulan bulat. Begitu juga Allah ciptakan seluruh makhluk itu dengan bentuk yang pantas. Binatang yang besar, gajah, sapi,
Kemudian kerbau, kebo itu diberikan bentuk yang pantas, bulunya kecil. Tapi kalau binatang yang kecil, ayam, bebek, itu Allah ciptakan bentuknya bulunya besar. Itu sangat indah. Coba kalau seandainya udahan badannya besar, bajak, sapi, kerbau, kalau bulunya besar, nanti yang ngeset sapi susah itu. Betul nggak? Iya. Dan kenapa binatang yang kecil, ayam, bebek, kok bulunya besar? Supaya dia bisa terbang. Begitu juga bapak-bapak, kita lihat aneka macam tumbuh-tumbuhan. Kita lihat, bapak, ada buah tin sama buah anggur. Itu pohonnya sangat buruk. Pohonnya nggak indah dipandang, tapi manfaatnya sangat besar. Ada yang pohonnya indah, bentuknya indah, tapi nggak ada manfaatnya. Contoh, kalau zaman dulu ada buah berenuk. Anak zaman sekarang tahu nggak berenuk, adik-adik? Tahu nggak berenuk? Zaman sekarang nggak ada ya. Berenuk kan bentuknya bagus tuh, bening, bulat, tapi nggak ada manfaatnya itu. Nah, ada yang bentuknya bagus, manfaatnya bagus. Ya, kita lihat jeruk. Nah, ini menandakan bahwa manusia juga seperti itu. Ada manusia surah jasmaniahnya ganteng cantik, hatinya gue cantik tuh, seperti istri-istri kita. Amin. Amin apa? Amin. Cantik rupanya, cantik hatinya. Dan ada sebaliknya. Ada yang bentuknya buruk, ya, tidak enak dipandang, tapi hatinya sangat bagus. Udahan pendek, hitam, bedegel, bopeng, tapi akhlaknya bagus. Nah, itu namanya buah tin. Ada yang sebaliknya, ya, tampangnya cantik, tapi akhlaknya buruk. Itu berenuk berarti. Istrinya cantik tapi selingkuh, punya pacar 10. Waduh. Nauzubillah min. Kita memperingati haulnya guru kita, pendiri Yayasan Al-Hasaniyah. Ini Allah takdirkan guru kita Jadina Kejiban Hasan ini bagus dua-duanya. Jadi bentuknya bagus, sangat ganteng. Juga Allah takdirkan istrinya cantik Mahaja Hayati. Makanya anaknya nggak ada yang jelek. Semuanya bintang film semua. Alhamdulillah. Ini kan sangat serasi tuh. Oh, Haji Hasan ganteng, Mahaji Hayati cantik. Waduh, makanya anaknya mau nurun kemana gak bagus. Kalau babanya jelek, ibunya jore, mau nurun ke siapa pengen ganteng? Biar 7 bulan baca surah Yusuf 7 kali gak, tetap aja hitam aja. Betul gak? Begitu juga beda kalau cucunya udah perpaduan lagi, tergantung dah. Kalau yang jodohnya bagus lagi, maka kita perlu nyari istri anak-anak yang bagus supaya ngebagusin keturunan. Amin. Keturunan pengen bagus, bininya jore, bagaimana? Dan juga ternyata almarhum Ko Haji Hasan ini Allah takdirkan ruhaniyahnya sangat bagus sekali. Maka kalau kita ngaji ilmu tasawuf, ilmu itu ada yang ilmu kasbi, hasil kita belajar. Kita ngaji amil dari Batang, Nartib sampai Murad, terus Jurmiyah. Ya, itu namanya ilmu kasbi, hasil belajar. Tapi ada ilmu yang tidak hasil belajar, namanya
ulumul laduniyah, mawahibul irfaniyah, asrarun uluhiyah, asrarun ilahiyah. Mana diantaranya? Nih almarhum Ko Haji Hasan sering dapat cerita kalau orang mau masang pakong, dulu bukan pakong, SDSB, ya judi. Itu orang kalau mau masang SDSB itu sengaja nenamu dulu ke Ko Haji Hasan. Nanti apa yang jadi omongan Ko Haji Hasan dipasang. Itu semuanya menang itu. Alhamdulillah. Jadi itu jawara-jawara. Kalau dulu kan diresmikan sama pemerintah tuh SDSB. Kalau Ko Haji Hasan ngomel dasar monyet lu, dipasang monyet, dapat. Anjing lu, dipasang anjing, dapat. Itu namanya mawahibul uluhiyah, ulumul laduniyah, asrarun ilahiyah. Itu nggak ada di kitabnya tuh. Nggak bisa belajar dari guru, langsung pemberian Allah. Begitu juga ya almarhum Ko Haji Hasan datang bertamu ke Jakarta untuk beli tehel. Yang punya tehelnya hilang uangnya 30 juta berikut tasnya. Zaman dulu 30 juta, kalau zaman sekarang 3 miliar kali. Ya kalau zaman dulu makan masih laku 5 rupiah, 10 rupiah. Tapi begitu almarhum Ko Haji Hasan sholat, disuruh diambil anak buahnya, ternyata itu tas dan uang yang 30 juta hilang ada semua. Coba kalau kita hilang kunci sholat kita, ketemu nggak tuh? Kalau kita Pak, nih kalau ada orang hilang tas sama sholatnya, datang ke Haji Awad. Haji Awad mah biar sholat 10 rakaat kagak ada tuh. Itu namanya nggak ada mawahibul uluhiyah, ulumul irfaniyah, ulumul laduniyah, asrarun ilahiyah. Dan almarhum Ko Haji Hasan dalam kitab Tajul Arus dijelaskan bahwa seorang ulama besar Torekah Imam Syajili, Torekah Syajiliyah Abi Hasan As-Syajili, dia sedang uzlah ke dalam hutan, menjauhi pergaulan dengan manusia. Begitu dia di tengah hutan, lapar, kehabisan bekal. Tiba-tiba ada orang kafir, orang Nasrani memberikan makanan. Di dalam hatinya dia ragu, saya ini uzlah ke tengah hutan, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Saya lapar, ini dikasih makannya musuh Allah, orang kafir. Masa saya ngedeketin Allah, makanannya dari musuh Allah? Maka ada hatib suara tanpa rupa, hai Syajili, makan. Orang yang luar biasa adalah di mana musuh Allah saja sudah tunduk kepadanya, apalagi kekasih Allah. Alhamdulillah. Itu kalau musuh Allah sudah datang ke rumah kita, itu luar biasa. Makanya almarhum Ko Haji Hasan semasa hidupnya banyak orang Cina yang minta tabaruk. Bahkan kalau ngasih ikan itu, apa tuh ikan kalau sekas tuh, yaitu luar biasa. Ini namanya disebutnya orang yang diberikan oleh Allah atau kulla sya'in khalqahu. Almarhum Ko Haji Hasan diberikan oleh Allah bentuk jasmaninya bagus ganteng, dan ternyata ruhanianya diberikan kelebihan. Makanya walaupun sudah wafat, kita dulu menyaksikan sumurnya rame, banyak yang mandi. Sampai sekarang tuh kalau seandainya santri males, koprok palanya di sumur tuh, insya Allah jadi rajin. Amin. Kalau kita nalar, nih anak santri nalar sudah susah ketangkep, ayo kita mandi ke situ, tabarukan, insya Allah ya, insya Allah kita jadi cerdas. Amin. Dan sejarah saya masih kecil. Kalau zaman dulu masih kecil kan main gundu, main panggal, ya. Itu almarhum Ko Haji Hasan kalau dari mana-mana lewat rumah saya manggil saya tuh di persen 1000.
Zaman dulu Pak Haji Mahdi 1000, kalau zaman sekarang mah 100.000 tuh. Jadi luar biasa dermawannya almarhum Pak Haji Hasan. Di mana ada bangunan masjid, maka beliaulah yang pertama kali nyumbang. Ini namanya allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Insyaallah almarhum derajat di surganya tinggi. Kita yang hadir mudah-mudahan dapat keberkahannya. Amin. Begitu juga tafsir yang masih tafsir pertama nih. Allah berikan setiap sesuatu bentuk yang bagus. Contohnya yang jangan jauh-jauh. Kalau tadi alam semesta mah kejauhan, langit, bumi, gunung. Nih badan kita aja. Ini Allah ciptakan bentuk yang sangat serasi al-munasibah. Pala kita di atas, kaki kita di bawah. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya pala kita di bawah. Begitu juga mata ada di depan. Coba kalau mata di belakang. Begitu juga bapak-bapak, dengkul kita ada di bawah. Coba kalau dengkul di perut. Perut ada di dengkul. Bagaimana coba jadinya? Itu begitu sangat indahnya. Ini kadangkala kita tidak sampai tafakur berpikir seperti itu. Sehingga kita makan saja Pak, Allah kasih kita mulut. Mulut tidak berfungsi kalau nggak ada gigi. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya Allah ciptakan gigi kita ditaruhnya di dada. Bagaimana makannya ya? Nah itu semuanya. Termasuk tafsir pertama. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Allah ciptakan setiap perkara bentuk yang sangat serasi. Di antaranya kita sholat. Allah ciptakan gerakan sholat kita sangat indah Pak. Sholat ada rukuknya, ada i'tidalnya, sujudnya. Itu namanya sudah Allah berikan. Allah sumahada, Allah berikan petunjuk. Coba kalau umat-umat yang lain sholatnya tuh ya tidak serasi. Begitu juga kalau kita ibadah haji, itu namanya a'ta kulla syai'in khalqahu. Bentuk ibadah yang sangat indah. Kita tawaf, muter 7 kali, kita sa'i. Itu namanya allazi a'ta kulla syai'in. Termasuk ketika manusia sudah ada ajalnya, maka diatur oleh Allah allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Kewajiban manusia hidup 4. Memandikan, mengkapankan. Dikapankan gak diatur dengan kain putih. Walaupun dia jenderal, walaupun dia konglomerat, tetap aja kain putih. Nah allazi a'ta kulla syai'in. Kalau kita misalnya bikin molen, maka yang ngebungkus molen plastik. Betul nggak Pak? Tuh makanan kalau yang dibungkus plastik. Kue bugis, tahu Pak kue bugis? Ada deh kue bugis tahu? Itu namanya allazi a'ta kulla syai'in. Allah sudah memberikan manusia, memberi petunjuk. Kue bugis dibungkus. Kalau manusia mati dikapanin. Zaman sekarang mah manusia mati kayak kue bugis, dibungkus sama plastik. Pantas nggak kira-kira? Paham nggak nih? Paham nggak? Corona mau dibungkus tuh kayak kue bugis. Sedangkan manusia kalau sudah mati itu Pak, ya sangat cepat busuknya. Apalagi kalau seandainya dibungkus sama plastik, waduh cepet akan bau busuknya. Begitu juga Pak, kita menyolatkan mayit. Itu allazi a'ta kulla syai'in khalqahu. Allah berikan ibadah sholat bentuk yang pantas. Kita tidak sujud. Coba kalau seandainya kita nyolatin. Ini semuanya favorit anak santri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah santri. Kita nyolatin Bapak kuli baris kagak ada sujudnya. Itu bentuk yang pantas. Kenapa? Karena sujud itu takziman, satu penghormatan yang sangat hina, maka khusus kepada zat yang sangat mulia Allah Subhanahu. Kalau seandainya kita menyolatkan mayit sujud,
nanti ada iham, ada dugaan, berarti kita nyembah mayit. Alhamdulillah, itu bentuk yang sangat indah. Begitu juga alladzi ata kulla syai'in khalqahu. Allah berikan bentuk si mayit, dimasukkan ke liang lahat, luar biasa Pak. Agar supaya tanah yang dimasukkan ke alam kubur tidak langsung menyentuh badannya. Tanah kalau sudah diurukkan, diinjak-injak, maka kalau seandainya mayit ada di pas bawah, berarti sangat hinanya mayit. Kita harus hormat mayit. Mayit dimasukkan ke liang lahat supaya terhormat, terjaga kehormatannya. Di liang lahat juga dihadapkan ke kiblat, sehingga kalau menurut hukum wajib digali kalau seandainya mayit tidak menghadap kiblat. Mayit dikubur dengan memakai peti, dan petinya dia dalam keadaan celentang tidak menghadap kiblat. Kalau menurut hukum fikih wajib digali. Kira-kira paham? Udah nggak boleh terusin. Termasuk nanti di hari kiamat Bapak, alladzi ata kulla syai'in khalqahu. Allah berikan setiap manusia yang amal solehnya masuk ke surga, itu sangat pantas. Almarhum Ko Haji Hasan nanti masuk surga, kita yang mahabbahnya mudah-mudahan ikut di belakang. Amin. Sebab dalam satu hadis, tidak mungkin kita sama derajatnya dengan Ko Haji Hasan kecuali kalau kita mahabbah. Tidak bisa kita bareng selepel derajatnya dengan amal, tidak bisa. Begitu juga orang yang buruk amalnya, maka dimasukkan ke dalam neraka. Ini namanya alladzi ata kulla syai'in khalqahu. Adalah suatu yang sangat serasi. Buruk maka balasan juga buruk. Kita semua insya Allah golongan yang masuk dalam surga. Amin ya Rabbal. Itu tafsir pertama. Sekarang tafsir kedua. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu summa hada. Allah. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, siapa Tuhan kamu hai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, Rabbuna, Tuhan yang mengatur kami, alladzi adalah Tuhan a'ta kulla syai'in khalaqahu. Menurut tafsir kedua, ini namanya ada takdim dan takhir. Artinya asalnya kata Imam Fahraji, asalnya a'ta khalqahu kulla syai'in. Begitu tafsirnya. Artinya Tuhan kami alladzi adalah Tuhan a'ta khalqahu, khalqa yang asalnya di akhir dimajuin. Allah yang memberikan makhluknya kulla syai'in, diberikan seluruh perkara yang mana manusia ihtajah lahu, yang mana setiap makhluk itu butuh warabikah dan sangat butuh kepada itu perkara. Jadi setiap makhluk Allah berikan, Allah lengkapi seluruh kebutuhannya. Allah berikan hidayah, petunjuk. Contoh, anak yang baru lahir, orok, bayi belum sekolah, bayi belum TK, bayi belum PAUD, dan bayi belum paham omongan bapak ibunya. Tapi ketika bayi lahir, seorang ibu menyodorkan buah dadanya, kemudian bayi itu mulutnya langsung nyosor ke dalam apa tuh? Paham nggak? Coba siapa yang ngajarin tuh? Apakah babanya yang ngajarin? Tong, sosor tong kayak gua. Nggak begitu. Tong, nong, sosor gantiin babak. Kagak. Seandainya babanya ngomong, bayi paham nggak tuh? Itu namanya khalqahu kulla syai'in summa hada. Itu hidayah dari Allah, saudara-saudara. Sesuai dengan tafsir pertama, alhamdulillah, itu buah dada, pentil susu ada di dada. Coba kalau pentil susu ada di dengkul, babanya susah nanti ngegas motornya. Paham gak kalau pengantin baru ngegas motor kan?
Kagak paham anak kecil mah. Itu siapa yang ngajarin anak kecil bisa netek? Itu bidan ngomong kira-kira anak bayi paham kagak? Kagak. Itu namanya atau khalqahu kullasyai'in. Allah berikan buat makanan si bayi, yaitu diberikan air susu, dan Allah berikan petunjuk dia bisa ngisep air susu. Disodorin paham tuh. Apalagi udah gede, aduh paham jasa. Iya betul nggak? Begitu juga Bapak, setiap makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan kebutuhannya. Mana diantaranya? Diantaranya manusia bisa membuat obat dan penawar racun. Itu namanya manusia sakit, Allah berikan obatnya. Setiap orang sakit butuh dengan obat, maka Allah siapkan obatnya. Makanya setiap yang sakit seharusnya tidak mengeluh, seharusnya bersyukur. Alhamdulillah saya sakit ada obatnya. Alhamdulillah. Kata paham tuh. Obat itu pemberian Allah, hidayah. Manusia diberikan petunjuk. Nih sakit manis obatnya daun mengkudu. Nih sakit mencret obatnya daun jambu kelutuk. Itu kalau bukan hidayah Allah, bisa-bisa kalau sakit mencret dikasih sambel. Alhamdulillah ada penawar racun. Oh vaksin, oh iya. Sekarang ada corona. Ada bisikan nih vaksin. Kita diberikan musibah, maka ada obatnya, vaksin. Kenapa kagak mau tuh vaksin? Itu obat. Begitu juga Bapak-bapak. Ini namanya setiap manusia, setiap makhluk, bukan manusia saja. Kita lihat tahun. Tahun itu bikin sarangnya segi 6. Siapa yang ngasih tahu? Allah, dia butuh sarangnya. Dan sarang yang butuh, yang bentuk 6 itu bisa menghasilkan madu. Begitu juga kita lihat binatang terkecil. Kalau kita maghrib naik motor yang masuk ke mata, binatang apa tuh namanya? Rerongok. Itu rerongok kenapa bisa hidup sekecil itu? Di mana dia jantungnya? Di mana dia paru-parunya? Kok bisa hidup? Itu namanya khalqahu, diberikan oleh Allah bahan makanannya. Kutu, bahkan cacing yang ada di bawah tanah. Bagaimana dia bisa makan? Allah berikan kebutuhannya makanannya. Subhanallah. Begitu juga setiap makhluk Allah berikan kebutuhan makanannya. Seluruh makanannya ada. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Wa ma ja'alnahum jasadan. Kata Allah, aku tidak pernah menciptakan satu jasad, satu bentuk makhluk la yakuluna ta'am, yang tidak punya makanan. Cecak ada makanannya, nyamuk ada makanannya, cacing ada makanannya. Maka sungguh sangat bodoh kalau manusia ragu terhadap rezeki makanan, kalah sama cecak. Maka setelah ini mudah-mudahan kita menjadi yakin terhadap rezeki. Amin. Begitu juga manusia butuh minum. Allah berikan kebutuhan minumnya, air di bawah tanah. Ini anugerah dari Allah, saudara-saudara. Coba kalau air ada di atas, setiap hari kita banjir, dan setiap saat air kita ambil, kita pakai. Ibu-ibu masak, ibu-ibu nyuci pakai air dari bawah tanah, tapi tidak pernah ada habisnya. Kita mandi, nyuci mobil, semuanya air di bawah tanah. Kita butuh minum, Allah sediakan air. Alhamdulillah. Atau khalqahu kullasyai'in. Kemudian somahada Allah berikan petunjuk bagaimana supaya air di bawah tanah itu bisa diambil. Zaman dulu gali sumur, naik lagi gali bor, naik lagi sekarang satelit.
Alhamdulillah. Dan manusia makhluk biologis butuh dengan pasangan kalau sudah besar. Kalau anak muda melihat yang bening udah pengen nyusul aja. Kira-kira paham nggak? Kalau sholat subuh itu kainnya selalu bergerak tuh anak-anak. Itu butuh apa? Butuh pasangannya. Kunci kudu ada anak kuncinya, betul. Maka Allah siapkan buat pasangannya. Diciptakanlah manusia. Coba kalau seandainya Allah ciptakan lelaki semua, bisa-bisa pun pisang yang bahaya. Allah ciptakan butuh nikah, ada perempuannya. Alhamdulillah. Inilah hebatnya ayat Quran, saudara. Alladzi ataqulla sain khalqahu summa hada. Begitu juga jangankan yang jauh-jauh, anggota badan kita Allah berikan seluruh makhluk. Nih, makhluknya tangan kita. Diberikan apa kebutuhannya? Kebutuhan tangan untuk megang. Summa hada, itu tangan bisa megang, tangan bisa mukul. Itu semua nikmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Alhamdulillah. Kita bisa makan, petunjuk dari Allah tuh tangan. Disusun bentuk tangan, ada telapak tangan, dan telapak tangan ini ada sendi. Coba kalau nggak ada sendi, wow, nggak bisa begini. Nanti makan, wow, nggak bisa. Maka ada telapak tangan, ada sikut. Coba kalau jegeng aja pak, kalau jegeng aja, bagaimana nanti nikah? Nggak bisa apa-apa. Kita macul, bagaimana kalau nggak ada telapak tangan, nggak ada sikut? Ya, kalau ada telapak tangan sikut, bisa nggak macul pak? Bisa. Nyeduh kopi? Bisa. Masak? Bisa. Alhamdulillah. Diberikan bentuk kebutuhannya. Kaki, Allah ciptakan anggota kaki kita, disusun dengan begitu indahnya. Ada telapak kaki, ada mata kaki, ada sendi-sendinya sehingga kita bisa bergerak. Itu bisa berjalannya summa hada, petunjuk dari Allah. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, kemudian seluruh anggota kita itu semuanya allazi a'ta kulla sa'in summa hada. Coba kalau seandainya kita butuh dengan melihat, segala sesuatu butuh kita lihat. Coba kalau kita nggak diberikan mata, coba. Makanya kalau menurut hukum fikih ini sangat berat. Kata guru saya, menjadi sunnatullah, aturan Allah yang tidak bisa dihindar. Setiap maju urusan dunia, pasti mundur urusan akhirat. Apa? Di dalam kita ngaji fikih, baik itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, syarat jual belinya harus ar-ru'yah, ru'yatul mabi, melihat barang yang kita beli dengan mata. Itu namanya kita butuh melihat. Allah berikan apa tuh? Mata. Alhamdulillah. Coba zaman sekarang online, ngelihat nggak tuh pak? Online ngelihat nggak? Katanya di HP. Nggak usah lihat di HP. Coba kita lihat calon istri di HP. Kata babanya, Tong, lu udah kena, udah lihat calon istri lu? Udah mak. Kapan ketemunya? Di HP. Ya di HP mah yang hitam jadi bening. Coba kira-kira sah nggak disebut udah ngelihat di HP calon istri, calon suami, sah nggak? Nah ini namanya sudah sunnatillah. Dunia maju, akhirat mundur. Udah ambak-ambakan dah menurut hukum mah. Ya soalnya haji awjagi online terus, udah susah dah. Nah begitu juga bapak-bapak. Kita lihat pohon tidak punya mulut, tapi dia butuh makan, butuh minum. Maka Allah siapkan akar. Akar menyerap makanan. Ada dahan-dahannya. Dan kemudian dahannya disalur dengan daun. Daunnya ada serat-serat. Serat itulah yang bisa mengambil, menyedot makanan. Seperti tenda. Seorang yang kemah, camping, masang tenda. Tenda itu ada talinya dipanjangin. Tuh serat-serat yang ada di daun tuh tenda. Dan ada lagi nih yang jadi inti nih.
Rabbuna alladzi ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Di antaranya Allah menciptakan alam ini Bapak, ada perkara yang paling enteng, al-anasirul arba'ah, yang menjadi unsur kebutuhan manusia itu 4. 1, api. Manusia kalau nggak ada api mati. Masak dari mana kalau nggak ada api? Yang kedua, unsur kehidupan manusia adalah udara. Manusia mati kalau nggak ada angin. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alma, air. Manusia mati kalau nggak ada air. Dan anasir unsur yang keempat adalah tanah, bumi. Nah ini kita lagi ngebahas Rabbuna alladzi ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Unsur yang 4 itu, coba ulangi lagi adik-adik. 1 apa? Api. 2 udara. 3 air. 4 tanah. Mana yang paling enteng? Yang paling enteng adalah api. Yang keduanya, setelah api yang enteng apa? Angin, udara. Dan yang paling berat, unsur yang 4 itu apa? Tanah. Dan yang kedua yang agak berat adalah air. Maka begitu indahnya. Ini namanya tartibun tobiyah. Susunan bangsa tobiat, aturan asalnya, setiap yang enteng pasti di atas. Betul. Setiap yang berat pasti di bawah. Makanya Bapak, api enteng ada di atas kalau kebakaran. Angin ada di atas. Bumi yang paling berat di bawah. Baru di atasnya air. Ini namanya tartibun tobiyah. Setiap yang enteng di atas, setiap yang berat di bawah. Akan tetapi coba pikirkan Bapak, itu namanya tartibun asli, susunan yang asal bangsa tobiat. Karena Allah Maha Kuasa dengan kudrat dan irodatnya. Begitu Allah ciptakan manusia, aksaho Allah balik. Kalau tadi di alam yang paling atas api, yo kemana itu entong? Kagak paham kali ya. Kalau seandainya di alam semesta api, udara, air, dan tanah, tetapi begitu Allah ciptakan manusia, dibalik semuanya, ternyata di dalam unsur anggota manusia yang paling di atas adalah unsur tanah. Apa itu unsur tanah? Adalah tulang dan rambut. Pak, ini rambut dan tulang kita unsur tanah sebab paling kering. Maka Allah puter, seharusnya tanah di bawah, tapi anggota manusia yang namanya rambut paling atas. Kemudian setelah tanah yang nomor kedua berat air, maka Allah putar sebaliknya. Setelah unsur tanah yaitu rambut, Allah putar yang keduanya adalah otak. Otak tuh namanya unsur air, bergerak terus, muter terus. Apalagi kalau kita punya utang, semalaman kagak bisa tidur, muter terus otak. Betul nggak? Apalagi kalau diribut sama bini, muter terus otak. Apalagi kalau nggak punya duit, muter terus otak. Betul nggak? Kalau anak muda mah diputusin pacarnya, muter terus otak. Air tidak pernah diam, bergerak, muter. Dan yang ketiga, unsur udara. Mana? Paru-paru ada di bawahnya. Itu paru-paru manusia, unsur udara. Makanya kalau orang terserang corona, paru-parunya terserang, napasnya tidak normal. Dan ternyata unsur api yang asalnya di atas paling bawah. Mana? Al-hararatul goriziyah yang ada di hati, yaitu emosional manusia dalam hati paling bawah. Maka oleh karena itu, manusia ada unsurnya 4. Maka di dalam kehidupan ini, semua manusia harus punya sifat yang 4. 1, tasdik. Nih kita semua lagi memperingati haul. Ya, orang tua kita, guru kita yang sudah meninggal, kita gak calon mati. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Amin.
Saudara-saudara, kalau kita pengen mati husnul khotimah, ahli surga itu ada dua, ada golongan abror, ada golongan muqarrabin. Kalau kita pengen menjadi golongan muqarrabin, syaratnya harus 4. 1, tasdik. Apa itu tasdik? Ini kelamaan ya. Terus ini. Tasdik itu mempercayai. Faman la tasdikolahu, orang yang tidak percaya, tidak punya tasdik, tidak mempercayai, itu berarti unsur api. Fahuwa munafik, itu orang munafik. Pak, kalau orang munafik itu didominasi oleh unsur api, setiap ajaran agama dia tidak percaya, munafik namanya. Kalau kita cerita Abu Jahal tidak percaya yang namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, manusia akan hidup lagi, tidak percaya. Maka orang yang tidak percaya terhadap urusan agama namanya tidak tasdik. Kita bersyukur dalam kehidupan ini kita menjadi orang tasdik. Alhamdulillah. Percaya nggak Pak, nanti kita di alam kubur bakal hidup lagi? Percaya nggak? Percaya nggak di kubur nanti ada pertanyaan malaikat? Percaya nggak di kubur ada nikmat kubur, ada siksa kubur? Orang yang tidak percaya munafik tuh, unsur api. Tuh, orang yang tidak percaya dengan maunat ulama, tidak percaya dengan keramat wali, tidak percaya dengan mujizat Nabi, tidak percaya kepada yang namanya ya paham-paham ya yang diajarkan oleh Nabi, namanya munafik. Yang kedua, satu apa tadi namanya? Tasdik. Itu unsur api. Yang kedua ada yang namanya ta'zim, mengagungkan. Kalau seandainya orang tidak mengagungkan Bapak, fahuwa mubtadi'un, itu orang yang ahli bid'ah. Kita baca marhaba tadi, itu kita mengagungkan manusia yang paling mulia, Abdul Makhlukat, Habibullah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad. Itu namanya kita ta'zim Pak, mengagungkan Nabi. Kita maulid. Orang yang tidak mau mengagungkan namanya ahli bid'ah tuh. Kalau orang yang tidak mengagungkan, itu namanya unsur udara. Unsur apa namanya? Udara. Jadi dia kalau angin tuh berhembus, kayak orang bid'ah tuh pemikirannya selalu berputar. Dan yang ketiga ada namanya halawah. Nah ini Bapak, yang pertama tasdik, ada bahannya yang Allah berikan, namanya ilmu tauhid. Kita di dalam hidup ini wajib ngaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid tujuannya supaya kita tasdik. Insya Allah kita termasuk orang yang tasdik, amin. Yang kedua takzim, Allah siapkan to'ata kulla syai'in. Bagaimana supaya manusia takzim? Maka Allah siapkan ilmu fikih. Ilmu fikih itu dalam takzim, menghormat, mengagungkan Allah dengan sholat dan sebagainya. Dan yang ketiga ada namanya halawah. Apa itu halawah? Manisnya ibadah. Orang yang tidak ada halawah, tidak ada manisnya ibadah, bahwa mura'in, orang itu riya. Maka diatur ada yang namanya ilmu suluk. Pak, misalnya nih, kalau kita seandainya tahajud, kalau ada mertua tahajud, kagak ada mertua mah udah ya subuh kesiangan. Itu berarti belum merasa manisnya ibadah. Dia belum merasa manisnya munajat pacaran dengan Allah. Maka jadilah orang harus muraqabah, disebutnya ilmu suluk. Dan yang paling tinggi, yang terakhir nih, insya Allah almarhum Pak Haji Hasan termasuk kelas yang keempat, amin. Apa itu kelas keempat? Hurriyah Bapak. Al-hurriyah. Apa itu hurriyah? Merdeka dari makhluk. Ini yang namanya disebut makrifat, disebut ilmu tasawuf. Orang yang tidak hurriyah, tidak merdeka, bahwa fasik, itu orang fasik.
Apa sih artinya hurriyah? Bahwasanya kita bebas dari kecintaan pada makhluk, bebas daripada dendam kepada makhluk, bebas dengan sifat-sifat hati yang bergantung pada makhluk. Inilah yang disebut hurriyah, bebas dari kecintaan makhluk. Contohnya begini Pak, almarhum Pak Haji Hasan diantaranya pernah disakiti orang, tapi begitu orang itu datang malah dihormat. Alhamdulillah. Coba kalau kita datang Pak, kalau kita misalnya ada orang jahat sama kita, datang ke rumah kita, maka kalau begitu kita jahatin apa kita bahain? Kalau begitu pasti kita jahatin. Namanya hurriyah, sudah merdeka dari penyakit hati. Maka yang paling sulit ini kelas keempat Pak, hurriyah, merdeka dari penyakit hati, tidak ada dendam. Maka Ko Haji Hasan, almarhum Haji Muhammad Hasan, makhluk yang jadi pilihan Allah, hurriyah, dia bebas dari penyakit hati, tidak dendam. Kenapa? Sebab dia melihat bahwa makhluk itu bagaikan pulpen digerakkan tangan oleh Allah. Makhluk itu bagaikan golek, golek tidak bisa bergerak kecuali digerakkan dalang. Maka siapa saja yang berbuat jahat, maka Kong Haji Hasan melihat itu adalah gerakan Allah. Makanya pantas almarhum Pak Haji Hasan mulia. Insya Allah mudah-mudahan kita juga termasuk hurriyah. Amin. Maka sungguh yang sangat hebat, Rabbuna alladzi ata kulla syai'in khalqahu summa hada. Maka manusia yang Allah berikan itu nikmatnya terbagi empat. Ada manusia yang diberikan nikmatnya, diberikan hidayahnya hanya tasdik, fikih saja, tauhid saja. Dia KTP-nya iman tapi kagak sembahyang. Insya Allah di rol ini enggak ada. Amin. Yang kedua, alladzi ata kulla syai'in khalqahu summa hada. Ada yang diberikan hidayah cuma sampai takzim, fikihnya, tauhidnya ada, fikihnya rajin, tapi halawah dan hurriyahnya tidak ada, masih dendam, masih sombong. Ini sifat kita tuh, masih hasud. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita bisa bersih. Amin. Dan alladzi ataqula sanhu, ada yang diberi hidayahnya kelas ketiga, halawah, tanpa ada manusia pun dia berapa manis. Jadi ikhlas dalam ibadahnya. Maka yang paling hebat kita mudah-mudahan seperti almarhum Haji Hasan, alladzi ataqula sa'in khalqahu summa hada. Mudah-mudahan kita diberi hidayah kelas keempat. Amin. Yaitu hurriyah, sudah merdeka kecintaan pada makhluk. Tidak ada yang dicintai kecuali makhluk. Sebab sahib dalam kitab, ya kata Imam Ghazali, ada sahib lazim, ada sahib munfaq. Sahib munfaq adalah kawan yang satu saat akan berpisah dengan kita. Manakala kita cinta kepada sahib munfaq, kita akan sedih. Siapa sahib munfaq? Masya Allah, selain Allah. Ada sahib lazim, sahib yang melekat dari mulai kita dalam kandungan, ketika kita hidup di alam dunia, sampai kita mati di alam kubur. Sahib lazimnya adalah Allah. Maka orang yang hurriyah, yang merdeka, tidak cinta pada makhluk, inilah orang yang istimewa, karena dia akan selalu bersama dengan kekasihnya. Mudah-mudahan kita kelas keempat semua. Amin. Apa yang saya sampaikan pasti banyak kekurangannya, mohon dimaaf, dan kelebihannya hanyalah anugerah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk seperti almarhum Haji Hasan, kelas yang keempat hurriyah. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir dzunubana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatmainu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma dzurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa talamidana wa atbana
wa jamatan wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika tamma rahmati wa tamama rahmatika tamma ridwanik wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta ila yaumin tuhsar bi khalq ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.